Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku mau ajakin kalian untuk ikutan semprot-semprot pestisida ke tanaman aku. Jadi guys, buat informasi aja, ketika kalian punya tanaman kemudian juga udah mulai banyak nih. Nah, ternyata masalahnya itu nggak cuman kita ngerawat tanaman aja gitu loh, tapi gimana kita juga ngelindungin tanaman kita dari hama. Karena ketika aku udah mulai ngerawat tanaman ini guys, aku udah mulai menemukan gitu loh, di teras rumah aku ini ada beberapa hama yang seringkali menyerang tanaman aku, dan ada yang bisa survive ataupun sampai sekarat juga guys. Nah, saking keselnya, aku mulai cari-cari informasi pestisida apa yang tepat, dan akhirnya aku menemukan formula yang bagus dan udah aku aplikasikan tiap minggunya untuk aku semprot rutin gitu guys. Nah, produknya apa, kemudian juga gimana cara pemakaiannya, kemudian hama apa aja yang menyerang tanaman aku, well, akan aku jelaskan di video ini setelah ini. Tapi sebelum aku menjelaskan itu semua, subscribe dulu ya guys channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja nggak usah lama-lama, kita mulai kepoin produk apa yang tepat untuk penyemprotan tanaman-tanaman aku. Nah guys, sebelum aku mulai menyemprot ya, jadi akan aku diskusikan dulu atau aku kayak sharing dulu ya, hama apa aja yang sering kali muncul di tanaman aku. Jadi guys, aku baru mulai menyadari hama-hama yang muncul di tanaman aku adalah ketika aku merasa tanaman yang aku rawat itu memiliki pertumbuhan yang lambat, nggak kayak biasanya gitu loh. Dari situ aku udah mulai kayak ngelihat ataupun ngecek tanamannya dari akarnya, batangnya gitu kan, sampai akhirnya aku menemukan, oh, ada hama yang menurut aku kayak kok dia gerumbul gitu loh. Gerumbul itu ke bahasa Jawa ya, maksudnya ngumpul gitu loh di bagian batang ataupun daun. Jadi dia ngebuat daunnya menjadi menguning ataupun membuat batangnya itu busuk guys, dan juga tunas barunya tuh jadi kayak ketika mau muncul itu dia di pucuknya udah gosong. Nah, itu kayak banyak banget hal yang aku temukan seperti itu, apalagi untuk tanaman jenis colocasia dan juga Syngonium guys. Jenis hamanya adalah spider mites. Jadi kalau teman-teman punya tanaman colocasia, pasti aku rasa spider mites ini adalah hama yang apa ya, kayak wajar dan sering banget muncul gitu loh, kayak di tanaman colocasia ataupun alocasia pun juga sering gitu. Aku pernah dengar juga dia nyerang banget di situ. Keladi-keladi pun juga sering banget ada spider mites. Nah, apa sih gitu loh yang ngebuat spider mites ini tuh betah gitu kan di tanaman? Yaitu karena mereka ngerasa tanaman itu gak ada pestisidanya gitu loh, gak ada racunnya gitu. Jadi ketika dia enjoy ataupun berkembang biak di situ ya dia bakalan oke-oke aja. Nah, makanya kita harus menemukan pestisida ataupun obat yang pas untuk ngebunuh ataupun membasmi hama-hama ini guys gitu. Selain spider mites, kalau di rumah aku ini hamanya adalah di ini apa namanya, belalang. Aku punya waru variegata itu sampai gundul semua guys, karena ada belalang yang mencolok dan ngebuat semua daunnya itu bolong-bolong dan sampai habis kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang emang punya waru variegata, nah itu hama paling besarnya adalah belalang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di sini juga jauh sama lapangan, belalang tiba-tiba muncul. Nggak tahu kenapa, instingnya gimana aku nggak paham. Tapi itu juga jadi hama yang menurut aku, aduh, ngebuat tanaman variegata aku jadi hilang semua guys, ataupun jadi kayak bolong-bolong, nggak cantik kan. Kemudian hama yang sering muncul lagi tapi nggak terlihat itu adalah hama cacing ataupun kayak semut ataupun kayak kutu-kutu gitu guys di dalam media tanam. Nah, ini sangat tricky guys, karena kan nggak terlihat ya di permukaan ataupun di atasnya gitu loh. Jadi emang harus bongkar akar dan juga kita harus peka sama tanamannya. Apakah tanaman ini memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dari sebelumnya atau enggak? Apakah daunnya ini mengecil atau daunnya ini ada yang kayak kayak melengkung atau mengkerut. Nah, itu bisa jadi ada indikasi hama di dalam media tanamnya ketika kalian nggak menemukan hama di bagian batang ataupun daun. Itu biasanya aku pakainya jenis furadan. Nanti akan aku share juga bentuknya kayak gimana. Well, sekarang mungkin akan aku ajak aja langsung proses ngeracik bahan semprot aku, pestisida yang aku semprot ke tanaman, biar teman-teman juga bisa langsung coba. Nah guys, untuk pestisida yang aku pakai ya untuk bahan semprot itu adalah merek Curacron. Aku nggak tahu cara bacanya guys. Ini tuh Curacron atau Curacron, tapi yang jelas ini adalah pestisida yang sering banget dipakai sama petani ataupun orang-orang yang suka dengan tanaman hias. Nah,
ketika kalian tanya, "Mas, kok size-nya kecil banget?" gitu kan. Kan curah-curah itu kan gede gitu. Nah, ini aku beli yang versi repack, guys. Versi repack itu maksudnya adalah versi mininya gitu yang diecer. Kenapa? Karena kan aku masih pemula ya, guys. Kayak masih belum tahu banget sama pestisida. Aku pernah beli soalnya ketika aku pakai malah daunnya gosong, guys. Nah, makanya aku kayak kalau beli pestisida yang ukurannya atau size-nya gede itu agak worry, takutnya nggak cocok ataupun nggak tahu manfaatnya. Well, kan jadi mubadir ya uangnya. Jadi aku kayak coba cari yang versi-versi repack mini kayak gini. Nah, ini adalah curacron yang ukuran atau size 10 mili dan harganya ini cuma Rp4.000 aja, guys. Bayangin, ini Rp4.000, murah banget kan. Jadi kalaupun kalian mau pakainya itu sedikit-sedikit, ya menurut aku pakai yang kayak gini aja gitu loh. Apalagi kalau kayak kalian sama kayak aku ya, tanamannya nggak terlalu banyak, cuman di teras gini aja. Kalau beli yang besar kan juga agak buat apa gitu kan. Jadi versi yang mini ini bagus banget. Caranya gampang banget. Kalian tinggal sediain air size 1,5 liter. Buat gampangnya kalian coba pakai yang ini aja ya, botol air mineral yang gede gitu. Nah, ini kan size-nya 1,5 liter nih. Kasih air keran yang bersih. Kemudian kalian tinggal pakai si curah-curah ini, campurin ke airnya, guys. Perbandingannya berapa? Kalau untuk aku pribadi, perbandingannya untuk curah-curah ini adalah aku pakai 3-4 tetes, guys, ya. 3-4 tetes aja untuk 1,5 liter air. Mohon maaf ya, guys, kalau ada suara ponakan aku nangis, biasa rewel. Jadi ini curah-curahnya kita pakai 3-4 tetes kayak gini. Ini 4 tetes udah. Sebentar. Jadi ini udah aku masukin ya curah-curahnya, kemudian langsung aja tutup kembali botolnya. Langsung kita mix kayak gini. Kita mix kayak gini dan warnanya itu akan jadi keruh, guys. Agak kebiruan gitu, keruh. Nah, ini udah deh siap dipakai. Gampang banget gak sih? Ini udah bisa dipakai dan tinggal kalian masukkan ke mesin atau alat penyemprotan kalian. Nah, karena di sini aku udah ada yang masih belum aku semprot. Jadi yang baru tadi aku simpen dulu, aku habisin yang lama. Jadi ketika udah sorry guys. Jadi ketika aku udah masukin ke dalam mesin semprotnya, tinggal kita semprot-semprot aja ke tanaman setiap minggunya, rata di bagian daun dan juga batang. So langsung aja kita semprot bareng aja biar teman-teman juga bisa lihat proses penyemprotannya. Nah guys, ini kita tinggal semprot-semprot aja. Hati-hati ya guys, jangan sampai kena mulut dan juga mata, karena ini kan pestisida, pasti bahaya. Jadi disemprot-semprot aja. Ini rata di semua bagian daun dan batang ya, disemprot-semprot kayak gini. Nah, ini kita pindah yang bagian bawah. Ini ada beberapa tanaman aku ya. Semprot-semprot juga. Jadi ini semprotnya nggak boleh sering-sering ya guys. Jadi kayak seminggu sekali aja. Karena kalau sering-sering juga nggak bagus. Biasanya sih aku seringnya hari Minggu ya guys, atau Sabtu, pokoknya weekend. Jadi kalian enak gitu kalau semprot-semprot tanaman.
Bagian sini juga ini ada ficus yang sering banget ada kutu putih ya. Jadi ini juga harus aku semprot karena aku nggak tahu kenapa dia jadi banyak kutu putihnya gitu. Favoritnya mungkin. Dan pindah ke daerah sini. Nah, ini adalah kolokasia aku. Ini adalah tempat spider mites, biasanya nemplok-nemplok. Jadi emang harus disemprot-semprot biar daunnya dan batangnya tetap mulus guys, dan pertumbuhannya tetap terjaga. Well, akan aku ajakin kalian. Nah, ini guys yang aku bahas. Jadi kan aku punya waru varigata nih di depan kalian nih. Nah, sebetulnya waru varigata aku tuh rimbun banget, daunnya cakep-cakep banget, tapi habis guys dimakan belalang, sumpah. Karena aku udah mergokin sendiri dan udah aku video juga si belalangnya. Kesel banget. Jadi ini tuh rawan banget sama belalang. Kalau kalian punya waru varigata, hati-hati ya. Antara dia tuh dihinggapi sama kutu putih atau belalang. Ini kolokasianya, aku semprot bagian sini. Yang bagian bawah juga aku semprot-semprot. Kalau udah semuanya rata, cukup guys. Nah guys, untuk yang media tanam yang bermasalah ataupun ada hama di media tanam, nah aku pakai Furadan yang versi repack kayak gini. Nah ini pun harganya juga murah banget, harganya cuma 3.000 atau 4.000-an juga. Jadi buat temen-temen yang emang tanamannya sedikit, gak terlalu banyak, aku saranin kalian untuk beli yang versi-versi repack kayak gini aja guys. Karena ini pun penggunaannya juga dikit ya, kayak ditaruh sejumput aja gitu, muter di atas media tanam, kemudian disiram, udah gitu loh. Jadi ya nggak perlu banyak-banyak gitu kan, apalagi kalau kalian beli yang besar, menurut aku juga penggunaannya bakalan lama banget. Better yang kecil-kecil gini habis beli lagi kayak gitu. Kayak yang aku tadi beli juga, ini curacronnya, ini curacron yang 10 mili, kemudian ini furadannya. Jadi pestisida kayak gini guys, itu kalian bisa beli di marketplace kayak Shopee gitu. Nanti linknya akan aku taruh di bawah, kalian bisa cek aja. Jadi ini enak-enak banget untuk dipakai karena selain harganya murah dan juga dosisnya pas kayak gitu. So guys, semoga informasi ini bisa ngebantu, dan juga tolong kalian udah mulai perhatikan juga tanaman-tanaman kalian, apalagi udah mau musim hujan kayak gini, itu hama-hama udah banyak yang muncul. Jadi pestisida itu penting banget. Kalau kalian emang mau yang lebih aman ataupun lebih yang friendly sama environment, kalian bisa pakai kayak biopestisida gitu. Tapi aku nggak pernah coba, jadi aku nggak bisa ngerekomendasiin yang bagus yang mana. Tapi coba kalian research sendiri pestisida ataupun biopestisida apa yang bagus untuk tanaman kalian, agar tanaman kalian terjaga dan juga nggak ada hama di tanaman kalian. So that's all guys my video, semoga ini ngebantu dan bermanfaat. So I'll see you next on my video, bye bye.